Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Makrufatun Wardah dari kelas 12 Agama. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ditonton sampai habis ya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kalau berbicara soal masa depan, pasti kita semua ingin hidup yang nyaman kan? Nah, coba bayangkan kalau lingkungan kita rusak, kira-kira masih bisa nyaman nggak? Nah, kali ini kita akan bahas sedikit tentang pembangunan berkelanjutan dengan cara yang sederhana. Teman-teman, sawah merupakan salah satu aset penting bangsa, tempat kita bergantung untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman, menjaga agar sawah tetap lestari merupakan tantangan besar. Inilah mengapa pembangunan berkelanjutan menjadi solusi yang tepat, karena memperhatikan kebutuhan saat ini sekaligus melindungi masa depan. Pengertian, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan contohnya. Yang pertama, keadilan antar generasi. Pembangunan harus bermanfaat untuk saat ini tanpa merusak masa depan. Contohnya, menjaga sawah dan hutan agar anak cucu kita masih bisa menikmati udara segar dan pangan yang cukup. Yang kedua, keadilan dalam satu generasi. Hasil pembangunan harus dinikmati semua lapisan masyarakat secara adil. Contohnya, program pembangunan jalan atau listrik desa yang menjangkau daerah terpencil, bukan hanya kota besar. Yang ketiga, integrasi tiga aspek, ekonomi, sosial, lingkungan. Pembangunan harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Contohnya, membuka lapangan kerja di desa melalui pertanian organik yang meningkatkan pendapatan, menjaga kesehatan masyarakat, dan melestarikan tanah. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya. Sumber daya harus digunakan hemat dan tidak boros. Contohnya, menggunakan air irigasi secara bergilir dan hemat, atau memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya. Yang kelima, kehati-hatian. Jika ada potensi kerusakan lingkungan, pembangunan harus hati-hati. Contohnya, melakukan kajian lingkungan sebelum membangun pabrik agar tidak mencemari sungai dan mengairi sawah. Keenam, partisipasi masyarakat. Warga harus dilibatkan dalam proses pembangunan. Contohnya, petani diajak berdiskusi dalam perencanaan saluran irigasi baru, sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketujuh, berwawasan lingkungan. Setiap pembangunan harus memperhatikan daya dukung alam. Contohnya, menanam kembali pohon di sekitar sawah atau hutan setelah dilakukan penebangan, agar ekosistem tetap seimbang.